Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairi, HMPD, NIDN 0727119001. Saya dosen tetap program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Madura. Saya menjadi dosen di UIM, singkatan dari Universitas Islam Madura ini sudah 8 tahun. Dari tahun 2016 hingga pada saat ini. 2016 sampai 2018 saya berstatus dosen tetap yayasan yang disebut dengan DTY. Kemudian tahun 2018 baru saya diangkat menjadi dosen tetap dan muncullah NIDN 0727119001. Karena saya sudah menjadi dosen tetap dan mempunyai NIDN, tahun 2020 saya mengajukan kepangkatan asisten ahli. Kepangkatan tersebut melekat pada saya sampai detik ini. Dan insya Allah minggu depan akan saya mengajukan kepangkatan lektor 200 atau lektor 300. Mata kuliah yang saya ampuh. Adapun mata kuliah yang diampuh saya diantaranya adalah mata kuliah pendidikan agama Islam dilaksanakan pada saat semester ganjil, mata kuliah pendidikan aswaja dilakukan pada semester genap, mata kuliah hukum Islam dilaksanakan pada saat semester ganjil, mata kuliah bahasa Indonesia, Pancasila dan kewarganegaraan itu juga dilaksanakan pada saat semester ganjil. Namun mata kuliah yang saya sampaikan hari ini adalah mata kuliah pendidikan agama Islam. Mata kuliah pendidikan agama Islam merupakan mata kuliah yang dibebankan kepada dosen oleh universitas, baik itu dosen tidak tetap maupun dosen tetap. Artinya selain itu mata kuliah ini wajib diampu oleh semua mahasiswa yang ada di Universitas Islam Madura, prodi apapun. Harus teman-teman mahasiswa ampuh mata kuliah ini dengan jumlah dan bobot 2 SKS. Deskripsi singkat tentang mata kuliah pendidikan agama Islam. Mata kuliah pendidikan agama Islam adalah mata kuliah yang wajib harus diambil oleh seluruh mahasiswa Universitas Islam Madura. Samping itu mata kuliah ini juga mengharapkan mahasiswa mampu memahami tentang pentingnya agama, konsep manusia dan alam semesta, pentingnya akhlak, etika dan moral, HAM dan demokrasi, korupsi dalam perspektif hukum Islam, ekonomi, konsep jihad menurut Islam, kerukunan antar umat beragama, masyarakat madani, ekonomi dan kesejahteraan umat. Yang terakhir, masalah degradasi moral dan solusi dalam Islam. Tentang kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah pendidikan agama Islam. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan esensi relasi manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan lingkungan alam dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, teman-teman mahasiswa mampu menganalisis relasi manusia dengan Tuhan serta mengintegrasikan pada nilai-nilai pluralitas, keragaman, kesatuan, dan toleransi beragama. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menyajikan hasil penelaah konseptual dan atau empiris terkait dengan esensi dan urgensi nilai-nilai spiritualitas sebagai salah satu determin
dalam membangun bangsa yang berkarakter. Capaian pembelajaran atau CP pada mata kuliah PAI, capaian pembelajaran program studi: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang selanjutnya, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap kepedulian masyarakat dan lingkungan. Yang selanjutnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan ajaran Islam sebagai sumber nilai dalam mengembangkan profesi dan kepribadian Islami yang sesuai dengan pandangan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan materi pembelajaran atau materi perkuliahan pada tiap-tiap minggu tentu diawali dengan kontrak kuliah pada minggu pertama. Dilanjutkan dengan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, konsep ketuhanan dalam Islam, hakikat manusia menurut Islam, hak asasi dan manusia, demokrasi dan korupsi dalam perspektif hukum Islam, iptek dan seni dalam Islam, kerukunan antar umat beragama, masyarakat madani, dan yang terakhir ekonomi dan kesejahteraan umat. Tentang sistem penilaian. Sistem penilaian yang digunakan adalah sistem PAP, yaitu adalah penilaian acuan patokan dengan rentang penilaian sebagai berikut: kuis 10%, tugas mandiri 15%, praktikum 15%, UTS 50%, dan UAS 10%. Sehingga total semuanya itu adalah 100%. Dan setiap mahasiswa yang mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam harus meraih nilai atau predikat sekurang-kurangnya huruf C untuk masing-masing CPMK. Jika tidak, maka akan dilakukan penugasan atau remedial perbaikan nilai agar angka minimal itu tercapai. Kemudian sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan pendekatan student contract learning, yaitu SCL. Sistem ini saya kerjakan melalui satu sistem online dengan menggunakan Zoom atau Classroom dalam menjelaskan materi-materi dan menggunakan aplikasi Google Meet, Drive untuk mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa baik UTS maupun UAS. Tentu selain itu saya juga menggunakan aplikasi WA atau WhatsApp dalam rangka mempermudah komunikasi antara saya dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan saya. Selanjutnya yaitu sistem offline dengan interaksi mahasiswa dan dosen saya bisa berlangsung secara maksimal serta meminimalisir terjadinya loss of learning atau kehilangan pembelajaran dan risiko psikososial. Adapun model pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam. Model pembelajaran
ini saya menggunakan model comparative learning, yaitu satu, penyajian informasi atau ceramah materi yang telah saya tentukan di awal perkuliahan. Kemudian yang kedua, membentuk kelompok dalam rangka menciptakan sebuah diskusi pada saat masing-masing tatap muka, pada saat tiap-tiap minggu. Dan membimbing, yang ketiga, membimbing dan memfasilitasi mahasiswa pada saat diskusi berlangsung. Yang selanjutnya, yang terakhir, melakukan evaluasi. Proses perkuliahan dari awal hingga akhir itu saya selalu dievaluasi. Terutama di akhir semester, saya lakukan evaluasi sebelum saya mereview mata kuliah. Saya lakukan evaluasi perkuliahan terlebih dahulu. Kemudian tentang metode pembelajaran dalam perkuliahan pendidikan agama Islam, saya menggunakan beberapa metode. Di antaranya itu adalah metode informasi, penyajian informasi atau ceramah. Metode ini saya terapkan untuk berinteraksi langsung antara saya dengan teman-teman mahasiswa dalam penuturan lisan, atau yang disebut dengan metode tatap muka. Metode ini saya sangat tepat untuk membantu dan mempraktekkan kegiatan sehari-hari tentang keagamaan. Selain itu, teman-teman mahasiswa dapat juga mendengarkan dan memahami apa yang saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa tentang mata kuliah pendidikan agama Islam dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang kedua yaitu adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini saya dalam rangka mengasah kemampuan teman-teman mahasiswa di bidang pendidikan agama Islam. Selain itu, teman-teman mahasiswa juga menyampaikan materi-materi yang tidak dipahami, yang disampaikan oleh saya sebagai dosen, oleh teman-teman kelompok pada saat diskusi itu berlangsung. Ditanyakan oleh yang bersangkutan kepada saya ataupun kepada pemateri pada saat diskusi. Tujuannya yaitu adalah untuk mengasah kemampuan teman-teman mahasiswa di bidang tanya jawab. Metode yang selanjutnya itu adalah metode latihan. Saya sering memberikan penugasan kepada teman-teman mahasiswa itu, baik itu penugasan individu ataupun penugasan kelompok. Dan itu sering saya lakukan pada saat akhir perkuliahan pada masing-masing tiap minggu. Contoh semisal hari ini mata kuliah tentang etika, akhlak, dan moral. Saya beri tugas teman-teman bagaimana sekiranya mengambil dan memberikan contoh pada saat pertemuan yang akan datang. Nah, itu saya selalu memberikan tugas sehingga teman-teman itu bisa berlatihan di rumah, latihan di luar kelas. Dan yang terakhir itu adalah metode demonstrasi, yaitu dengan menggunakan peragaan atau memperjelas materi yang telah saya tersampaikan. Contoh, saya ngambil sampel, ambil satu mata kuliah, satu materi yang berkaitan dengan pernikahan. Saya suruh maju 2 orang, 4 orang kepada teman-teman mahasiswa, 2 orang mempelai, 2 orang saksi. Bagaimana cara menyampaikan ijab kabul saat proses pernikahan? Bagaimana caranya menyaksi? Bagaimana caranya saksi itu membenarkan sah dan tidaknya?
Itu langsung praktek dan kemudian disaksikan oleh teman-teman banyak mahasiswa. Sebagai bentuk pertunjukan, saya tayangkan salah satu materi pendidikan agama Islam pada saat proses perkuliahan berlangsung melalui video berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita masuk pada minggu yang kita harus membahas materi yang berkaitan dengan etika dan moral. Namun sebelum itu perlu kami sampaikan dan perlu kami review kembali terkait dengan materi yang berkaitan di minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas terkait dengan keimanan dan ketakwaan, yang mana garis besarnya dari materi itu kita simpulkan bahwa yang namanya keimanan, yang namanya kita beriman itu adalah tasdiqul bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalul bil arkan. Artinya dari hal yang ini maka sejatinya komponen penyusunan keimanan itu harus diselesaikan, harus dipahami satu persatu, yang disebut dengan tasdiqul bil qalbi, meyakini dengan hati, kemudian qaulu bil lisan diucapkan dengan lisan atau perkataan, wa amalul bil arkan diwujudkan dengan perbuatan. Inilah tiga komponen yang dimaksud dengan dengan keimanan, dengan iman ya. Tasdiqul bil qalbi wa qaulu bil lisan, artinya kita harus yakin dari hati, kemudian disampaikan secara lisan, diucapkan perkataan, lalu kemudian diwujudkan dengan sebuah perbuatan. Itu review materi yang kita kaji, yang kita bahas pada minggu kemarin. Sekarang kita akan masuk pada materi yang berkaitan dengan etika dan moral. Kita ketahui bahwa kita sebagai mahasiswa harus mempunyai etika, moral, dan akhlak. Setiap kita itu sudah menjadi kewajiban, harus paham ini. Sepintar apapun seseorang kalau kita tidak memiliki akhlak, sepintar apapun orang itu, etika, moral, dan akhlaknya itu tidak melekat, maka kepintaran itu akan sirna, akan hilang. Begitupun juga sebaliknya, sebodoh apapun orang itu, kalau kemudian akhlak dikedepankan, etika dan moral itu dikedepankan, maka kepintaran orang-orang yang pintar itu pasti akan kalah kelihatannya di mata-mata masyarakat. Anan rono mekela putu pintar akhlaknya, lewat di depannya orang, mohon maaf. Beda dengan yang pintar, orang anan lo pintar aja pintar, tapi tak tahu akhlak. Lebur dia ada orang lagi skrudus, itu tak lebur. Makanya dalam hidup kita itu sangat penting untuk akhlak, etika, dan moral ini sangat penting. Sangat penting bagi kita. Makanya kita harus selesaikan, harus kita bahas satu persatu. Pertama kita harus lihat dari pengertiannya. Apa yang dinamakan dengan etika? Etika merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan dengan ukuran akal. Berdasarkan dengan ukuran akal, itu adalah yang namanya etika. Bukan can akal harus begini, harus begitu, ya harus kita laksanakan. Itu adalah akal yang harus kita gunakan. Kemudian moral merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan dengan ukuran tradisi yang berlaku dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu.
Dan yang terakhir itu adalah akhlak, merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan dengan ukuran ajaran agama Islam. Jadi tiga ini harus kita miliki. Etika, moral, akhlak ini harus kita miliki. Secara agama, semisal kalau kita belajar, kalau kita lewat depannya orang, seperti apa? Secara agama, semisal kita makan harus seperti apa? Secara agama, akhlak kita terhadap orang tua itu harus seperti apa? Itu harus dilaksanakan, harus dijalankan. Gitu. Makanya sekali lagi, sepintar apapun, sekali lagi saya katakan, sepintar apapun orang itu, ya, orang itu sepintar apapun, kalau akhlak itu tidak digunakan, kebodohan yang nampak di hadapan masyarakat, kebodohan yang dimelekat kepada masyarakat. Makanya sebodoh apapun ilmu yang kita miliki, kalau akhlak itu dikedepankan, kalau moral, etika, akhlak itu dikedepankan, top. Saya punya teman, ya, satu, punya teman, contoh, ngaji surat, ngaji Al-Quran, berapa tahun itu, tidak hafal-hafal. Dan bahkan ketika mengamati makhrajul hurufnya, huruf per huruf dalam Al-Quran itu apa? Tidak jelas. Bahasanya kita itu salah sebut, ya. Tetapi dengan menghormatannya, Al-Quran dipegang, Al-Quran dimuliakan terhadap Al-Quran. Al-Quran dengan sesama luar biasa, akhlaknya, tawaduknya itu luar biasa. Kemarin lusa saya teleponan, orang Kalimantan itu dimana? Saya teleponan dengan beliau. Karena itu akhlak yang dikedepankan, akhlak terhadap ciptaan Tuhan, Al-Quran, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada sesama manusia, sesama makhluk Tuhan, itu yang selalu dikedepankan. Apa yang sekarang dirasakan oleh teman saya itu? Sekarang itu menjadi tokoh masyarakat. Iya, menjadi tokoh masyarakat sekarang itu. Dan bahkan itu sekarang gitu, mungkin dari apa, barokahnya memuliakan Al-Quran itu, mungkin sekarang itu buka tahfidz di pondoknya itu, di rumah pondoknya itu membuka program tahfidz. Dan sekolah-sekolah itu ada tahapannya. Di kelas 1, semester 1 semuanya harus fasih Al-Quran dulu, baru bisa naik ke semester 2, baru bisa naik ke kelas 2, baru bisa naik ke kelas 3 kalau sudah hafal, kalau sudah fasih Al-Quran. Yang diutamakan itu adalah tahsinul qiraahnya, perbaikan bacaan itu yang harus yang dikedepankan. Kenapa? Itu sebuah contoh, sebuah ilustrasi. Kalau kita selalu mengedepankan akhlak, itu dilihat, dan bahkan barokahnya itu sering tetap mengalir. Ya, tuh. Apa yang menjadi perbedaan di antara ketiga ini? Perbedaan dan persamaan. Satu, dilihat dari aspek kajiannya. Kemudian yang kedua, dilihat dari aspek parameter. Satu, aspek kajian, etika, perilaku manusia terkait baik dan buruknya. Kemudian moral, perilaku manusia juga terkait baik dan buruknya. Akhlak berkaitan dengan perilaku manusia terkait baik dan buruknya. Artinya kalau dilihat dari objek kajiannya itu sama. Yang dilihat itu, yang dikaji itu adalah terkait dengan keburukan dan kebaikan yang ada pada sisi manusia. Itu yang harus dilihat. Kemudian dilihat dari aspek parameternya. Etika, akal manusia. Tadi saya sampaikan bahwa etika itu berdasarkan dengan akal manusia. Kemudian moral itu berdasarkan dengan adat istiadat tertentu.
Yang ketiga itu adalah berdasarkan dengan akhlak, itu berdasarkan dengan agama. Itu yang menjadi perbedaan. Artinya kalau dilihat dari aspek kajiannya, sama-sama kita sama-sama kita mengkaji terkait dengan kebaikan dan keburukan seseorang. Tapi kalau dilihat dari parameternya beda. Akal manusia, adat istiadat, dan kemudian agama. Yang harus kita pahami. Dari ini ya, dari dari perbedaan ini selanjutnya kita melihat pada urgensi akhlak dalam ajaran Islam. Akhlak dalam ajaran agama Islam memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dalam hadis yang menyatakan innama buistu liutammimah makarimal akhlak. Sabda Nabi bersabda bahwa saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dunia untuk liutammimah makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Maka sebisa mungkin kita hidup, sebisa mungkin kita menjalankan ibadah, ketika itu harus melihat dan harus ingat bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diberikan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, sebisa mungkin kita melaksanakannya. Walaupun hanya sekedar sebisa mungkin kita melaksanakan. Contoh, semisal ketika mau tidur, Nabi itu miring kemana, itu harus mengikutilah, harus ikut, ya. Karena kalau kita sebagai umat Islam harus melihat bahwa Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad, perilaku apa yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi, contoh apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad, sebisa mungkin kita harus melaksanakan. Walaupun kita tidak mengikuti, walaupun kita tidak tahu kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Nabi pada saat beliau itu masih hidup. Tetapi pada saat beliau masih hidup, gambaran-gambaran, contoh-contoh perilaku-perilaku yang sudah dilaksanakan oleh Nabi itu ada keterangannya, ada ceritanya, ada kisahnya. Silahkan beberapa buku yang berkaitan dengan hadis, beberapa kitab yang berkaitan dengan hadis itu dibuka. Terutama kitab yang berkaitan dengan hadis itu adalah kitab yang bernama Kitab Riyadhus Shalihin, yang tebelnya seperti ini. Itu banyak yang bercerita tentang ceritanya Nabi, ya. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, saya berharap pada teman-teman putri 2 orang, pada teman-teman putra 2 orang, untuk mencatat materi, untuk mencatat pertanyaan, ya. Setelah ini disampaikan, biar waktu ini fokus satu-satu, penyampaian materi dengan diskusi itu bisa berbeda. Maka untuk penyampaian materi yang berkaitan dengan etika dan moral itu saya akhiri, saya tutup. Selebihnya pertanyaan itu akan kita lanjutkan setelah ini. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.